Shalom, perkenalkan nama saya Dimas Siraputar dengan NIM 119410. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum saya di praktikum yang keempat ini dengan topik itu Stack and Queue. Oke, yang pertama itu kita lihat aktivitas praktikumnya. Nah, yang pertama ada Stack. Nah, sini kita diberikan penjelasan tentang apa itu Stack, yaitu yang pertama ada intro. Nah, ini dia representasi visual dari Stack itu. Dia push dari sini, pop dari sini, seperti itu. Terus ada juga konstruktor dari si Stack.java-nya. Nah, jadi di proyek Java nanti kita tambahkan file baru dengan nama Stack.java dan app.java. Nah, terus setelah kita tambahkan kode programnya itu, ini dia kodenya, kita suruh untuk menganalisis terkait kode di atas. Terus untuk di app.java-nya juga kita tambahkan, kita modifikasi kodenya menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita analisis juga kode programnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga metode push ke kode program yang tadi yang sudah kita buat pada stack.java-nya. Kita tambahkan dia metode push dalam kodenya. Dan setelah itu kita modifikasi juga untuk kode program di app.java-nya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tambahkan juga metode pop pada kode program stack.java-nya. Kita modifikasi kembali juga app.java-nya. Nah, jadi itu dia untuk stack.java, itu aktivitas praktikumnya. Nah, untuk yang aktivitas praktikum yang kedua yaitu Q. Pertama itu kita diberikan representasi visual dari si Q-nya. Ini dia. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk membuat kita tambahkan kode programnya ke si kelas si Q tadi. Ini dia, kita tambahkan kodenya. Setelah itu kita modifikasi juga di app.java-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan metode baru di kodenya tadi, di kode Q-nya. Kita tambahkan metode enqueue pada kode kode tersebut. Nah, jadi ini kita tambahkan ke dalam. Terus app.java-nya juga kita modifikasi kode programnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan juga metode deque pada kode programnya. Ini dia kita tambahkan ke dalam kodenya. Terus kita modifikasi juga kodenya untuk kelas app.java-nya. Nah, setelah kita modifikasi, kita masuk ke studi kasus stacknya. Ini ya, kita buat di laporan. Oke, untuk studi kasusnya itu yang pertama untuk yang stacknya reverse string. Jadi di sini kita disuruh untuk membuat metode baru dengan nama reverse string atau input yang menerima input berupa string dan menghasilkan output berupa string juga. Kemudian kita gunakan si stack untuk menyimpan tiap karakter stringnya dan kita tampilkan hasilnya dalam urutan terbalik dari si string yang diberikan. Contohnya itu eh, kita berikan input string GNAYAS dan hasilnya itu menjadi sa yang dia dibalik reverse. Nah, untuk kodenya itu kita bisa lihat di sini, ini dia kode yang saya masukkan. Ini dia metodenya reverse string. Nah, untuk app.java juga kita modifikasi menjadi seperti ini. Untuk Viscode-nya kita bisa buka langsung stop. Nah, ini dia kode yang tadi untuk dia reverse string untuk mengubah urutan dari hurufnya. Oke, terus ini dia app.java-nya. Nah, nanti setelah kita jalankan, ini dia output yang keluar. Yang dimana akan keluar input GNAYAS, terus outputnya itu sayang, seperti itu. Nah, jadi kode program ini adalah sebuah metode statis bernama reverse string yang dia berfungsi untuk membalikkan urutan karakter dari si string dan memanfaatkan struktur data di stacknya. Di awal metode ini menggunakan sebuah objek stack baru dan menggunakan perulangan for untuk membaca setiap karakter dari si string input secara berurutan. Nah, di dalam perulangan itu setiap karakternya itu akan dimasukkan atau di-push ke dalam si stack. Ketika node pada stacknya secara bawaan menyimpan nilai dalam bentuk integer, karakter yang bertipe cara itu akan secara otomatis dikonversi menjadi bilangan bulat. Gitu. Nah, setelah semua karakternya itu tersimpan dalam stack, metode ini menggunakan prinsip dasar stack yaitu LIFO dari yang sudah kita lihat di aktivitas praktikum. Last in, first out, yang dimana elemen yang terakhir dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, untuk menyusun kembali string secara efisien, kita gunakanlah string builder dalam kodenya, yang dimana melalui perulangan while, datanya itu akan dikeluarkan atau di-pop satu persatu dari stack selama stacknya itu belum kosong. Nah, nilai bilangan bulat yang dikeluarkan dari stack itu akan dikonversi menjadi tipe data chart dan akan digabungkan ke si string builder tadi.
Nah, jadi alur si LIFO ini secara alami itu menghasilkan urutan karakter yang terbalik dari info aslinya. Dan pada akhirnya, sekumpulan karakter dalam string boolean itu akan diubah kembali menjadi tipe data string dan dikembalikan sebagai hasil akhir dari si metode atau outputnya. Seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasan untuk bagian yang A, yaitu untuk si reverse stringnya. Kita masuk ke bagian B, yaitu parenthesis balance, yang dimana kita disuruh untuk membuat metode baru dengan nama isBalanceParenthesis yang dia mengembalikan nilai boolean. Nah, metode ini digunakan untuk mengecek apakah setiap tanda kurung mempunyai pasangan atau jika dia berpasangan eh, ada buka kurung untuk kurung seperti itu. Jika dia ada pasangannya berarti dia valid. Contohnya ini kita diberikan contoh, ini ada buka dua, tutup satu dua tiga empat. Nah, ada empat dia buka kurung, terus satu dua tiga empat juga tutup kurung, berarti dia valid. Gitu. Nah, kalau contoh yang tidak valid itu, ini dia. Sini dua tiga satu dua tiga empat. Di sini ada empat buka kurung, sedangkan yang tutup kurungnya hanya tiga, berarti dia tidak valid. Ini juga ada cuman dua tutup kurung, dua buka kurung, tiga tutup kurung, dia tidak valid. Nah, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Untuk app Jasa Panjo kita modifikasi menjadi seperti ini. Kita lihat di kodenya langsung ya. Nah, ini dia untuk kode di parenthesis balance-nya. Oke, jadi setelah kita jalankan kodenya nanti akan keluar hasil terminal seperti ini. Nah, akan diberikan ada contoh valid dan contoh tidak valid. Contoh validnya itu akan ada seperti ini, terus yang tidak valid seperti ini. Nah, jadi kode program di atas adalah sebuah metode statis yang bernama isBalanceParenthesis yang bertujuan untuk memvalidasi apakah si susunan tanda kurung itu sudah berpasangan dengan seimbang atau belum. Nah, jadi metode ini mengandalkan struktur data stack untuk melacak tanda tanda buka tanda kurung buka. Nah, jadi prosesnya itu dimulai dengan membuat sebuah objek stack baru. Terus dia akan melakukan perulangan for untuk membaca setiap karakter dalam string input satu persatu. Nah, di dalam perulangan itu, program itu akan memiliki dua kondisi. Yang pertama, jika karakter yang dibaca adalah tanda kurung buka, maka karakter tersebut adalah akan dimasukkan ke dalam atau di-push ke dalam stacknya. Nah, sebaliknya, jika karakter yang dibaca itu adalah tanda kurung tutup, jadi program itu akan terlebih dahulu ngecek apakah stack sedang dalam kosong. Jika stack sudah kosong atau tidak ada tanda kurung lagi yang tersimpan, nah, ini menandakan bahwa ada kurung tutup yang lebih atau tidak memiliki pasangan, sehingga nanti programnya itu akan langsung menghentikan proses dan akan mengeluarkan nilai false, artinya dia tidak valid. Nah, namun jika stacknya itu tidak kosong, jadi program akan mengeluarkan menpop atau satu elemen dari stack, yang berarti si satu pasangan tanda kurung telah berhasil ditemukan dan terselesaikan. Setelah seluruh karakter dalam string selesai dievaluasi, langkah terakhir yang dilakukan adalah mengembalikan hasil dari stack is empty. Nah, jika bernilai true atau stacknya kosong, berarti seluruh tanda kurungnya itu telah berpasangan. Sebaliknya, jika dia bernilai false, berarti masih ada tanda kurung yang di stack. Berarti tanda kurungnya itu belum ditutup. Tanda kurung bukanya itu belum ditutup, sehingga suratnya itu dinyatakan tidak seimbang, sehingga dia tidak valid. Seperti itu. Itu untuk penjelasan dari si metode yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke metode ketiga yaitu sort. Nah, di sini kita suruh untuk menambahkan metode baru dengan nama sort yang akan mengembalikan stack dalam urutan terendah sampai tertinggi. Jadi metode ini akan harus menggunakan fungsi yang terdapat pada kelas stack. Silakan kita suruh untuk menambahkan fungsi tambahan seperti pick, isEmpty dan lainnya. Nah, ini dia untuk code-nya. Terus ini dia untuk app depannya. Untuk modifikasi juga. Nah, sini kita bisa buka di sini juga. Oke. Jadi nanti setelah kita jalankan akan keluar hasil terminal seperti ini. Nah, akan ada dibuat isi stack sebelum di sort dari atas ke bawah itu ini. Terus setelah di sort dia akan diurutkan dari terbesar ke yang terkecil. Nah, jadi kode program ini adalah metode bernama sort yang berfungsi untuk mengurutkan elemen-elemen dalam struktur data stack. Nah, jadi untuk melakukan pengurutannya itu kita menggunakan stack bantuan yang diinisialisasi dengan nama sort stack. Nah, jadi logika utama dalam program ini berjalan dalam sebuah perulangan while yang akan terus mengeksekusi selama stop asal atau direpresentasikan dengan kata kunci belum kosong gitu. Jadi pada setiap putarannya itu elemen paling atas dari stack asal akan dikeluarkan atau dipop dan nilainya itu tersimpan ke dalam sebuah variabel sementara bernama temp.
Nah, setelah mengamankan nilai temp, si program ini akan masuk ke proses pencarian posisi yang tepat di dalam short stack melalui perulangan while kedua. Nah, perulangan dalam ini bertugas untuk mengecek batas kondisi. Selama short stacknya itu tidak kosong atau nilai elemen teratasnya lebih yang di atas itu menggunakan fungsi pack lebih besar dari nilai temnya, maka elemen yang lebih besar tersebut akan dikeluarkan dari short stack dan dipindahkan kembali atau dipush ke stack asal untuk sementara waktu. Nah, jadi proses bongkar pasang ini memastikan terbukanya ruang yang tepat agar si nilai temnya ini bisa disisipkan sesuai urutannya. Setelah posisi yang benar ditemukan, si tem akhirnya dimasukkan atau dipush ke dalam si short stack. Nah, siklus ini akan terus berulang sampai semua elemennya itu dalam stack itu habis. Dan pada akhirnya si metode akan mengembalikan objek si short stack yang kini berisi data dengan urutan nilai terkecil di bagian bawah hingga nilai terbesar di bagian atas. Itu dia untuk cara kerja si kodenya. Maka itu dia penjelasan untuk studi kasus yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu studi kasus Q. Nah, yang pertama itu kita disuruh untuk stack to Q, yaitu membuat metode agar kita bisa mengubah struktur data si stack menjadi struktur data si Q. Oke, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Aplikasi juga kita modifikasi menjadi ini. Nah, nah, untuk kodenya kita buka di kelas baru seperti ini. Nah, ini dia untuk studi kasus yang 4A. Ini kita menggunakan, kita balikkan dan start. Terus kita pindahkan, dia menggunakan CQ-nya tadi. Oke, jadi setelah kita jalankan nanti si studi kasusnya ini yaitu start to Q ini, maka akan keluar hasil terbenam seperti ini. Pertama di isi stack asalnya itu ada seperti ini. Nah, setelah kita ubah menjadi Q dari first class jadi seperti ini. Nah, jadi metode stack to queue ini bertujuan untuk mengkonversi si isi dari sebuah stack menjadi queue dengan tetap mempertahankan urutan elemen yang benar. Nah, jadi metode ini bersifat statik dan menerima satu parameter berupa objek stack. Kemudian dia akan mengembalikan objek queue sebagai hasilnya. Nah, pertama itu, semua elemen dari stack ini akan dipindahkan ke temp stack menggunakan perulangan while yang berjalan selama stack aslinya itu tidak kosong. Jadi setiap elemen yang dikeluarkan dari stack ini, stack si asli si awal tadi dengan stack pop langsung dimasukkan ke dalam temp stack dengan menggunakan ini dia fungsi ini, temp stack dot push. Nah, jadi proses ini secara efektif membalikkan urutan elemen karena elemen yang berada paling bawah di stack asli tadi akan menjadi elemen paling atas di temp stacknya. Nah, di tahap kedua, elemen-elemen dari temp stack ini akan dipindahkan satu persatu ke dalam queue menggunakan queue and queue, yaitu ini menggunakan fungsi ini terus karena tem stacknya itu sudah merupakan versi terbalik dari stack asli. Jadi ketika elemennya dikeluarkan itu kembali melalui via si pop ini, urutan yang didapat adalah urutan asli dari si stack dari bawah ke atas. Nah, jadi nilai elemen yang dikonversi terlebih dahulu ke string itu menggunakan ini dia fungsi string.value of sebelum dimasukkan ke queue. Hasilnya si queue ini akan dikembalikan memiliki urutan elemen yang mencerminkan susunan dari bawah ke atas dari si stack aslinya sehingga konversinya itu berjalan dengan tepat. Ini dia penjelasan dari si studi kasus yang ke B, yang kedua yaitu stuck to queue. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu made in queue. Jadi kita disuruh untuk membuat metode agar dapat melakukan perhitungan aritmatika dengan struktur data queue. Contohnya ini dia. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. 2 tambah 3 kali 4 kurang 2 seperti itu. Nah, untuk kodenya kita bisa lihat di sini. Dan update apanya juga kita modifikasi menjadi seperti ini. Nah, sini kita juga bisa buka. Ini dia kode yang saya buat. Oke. Jadi setelah kita jalankan code-nya nanti akan keluar hasil terminal seperti ini. Ya. Nah, jadi kode ini berfungsi untuk mengekstrak dari semua elemen dari sebuah queue itu dan menggabungkannya menjadi satu string utuh yang merepresentasikan ekspresi matematika. Jadi proses itu dimulai dengan perulangan while yang terus berjalan selama queue-nya tidak kosong dan diperiksa menggunakan metode isEmpty. Nah, di dalam perulangan tersebut, titik elemennya itu dikeluarkan satu persatu dari queue menggunakan metode dequeue. Kemudian, properti value-nya dari si elemen tersebut
diambil dan ditambahkan ke objek string buildernya bernama expression melalui metode append. Nah, jadi pendekatan ini memastikan urutannya itu tetap terjaga sesuai dengan prinsip si Q-nya tadi yaitu FIFO, first in, first out, yang menjadi karakteristik utama struktur dari data Q-nya. Nah, setelah si perulangannya itu selesai atau telah kosong, nilai yang tersimpan di string boolean itu akan dikonversi menjadi objek string biasa menggunakan metode toString dan disimpannya itu dalam variabel ini. Nah, variabel itu akan langsung diteruskan sebagai argumen ke metode si evaluate-nya yang bertugas menghitung atau mengevaluasi si ekspresi matematika tadi secara aktual. Nah, jadi setelah itu hasil dari si evaluasi tadi akan langsung di-return dan menandakan bahwasannya metode ini bersifat satu arah seperti itu. Nah, dia akan memproses data dari Q langsung lalu menyerahkannya ke metode lain. Nah, jadi secara keseluruhan si blok kode ini akan berperan sebagai jembatan antara tahap parsing atau organisasi ekspresinya itu yang disimpan dalam Q dengan tahap evaluasi matematis yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga itu menghitung Big O. Yang pertama untuk Big O di stacknya. Nah, jadi operasi dasar pada stack itu yaitu push dan pop bekerja dalam kompleksitas suatu yaitu 0, 1 atau konstan. Ini karena setiap penambahan atau pengambilan elemen selalu terjadi dalam satu posisi yang tetap, yaitu bagian paling atas tumpukan. Tidak ada proses pencarian maupun pergeseran elemen lain yang diperlukan, sehingga waktu eksekusinya tidak terpengaruhi oleh beberapa elemen yang sedang disimpan dalamnya. Nah, yang kedua itu untuk si Q. Nah, untuk Big O notation pada seluruh kelas Q ini terlihat dengan tingkat yang sangat baik, yang dicapai berkat pemanfaatan pointer referensialnya. Nah, operasi-operasi fundamental seperti inisialisasi objek melalui konstruktor, penambahan elemen melalui NQ, serta penghapusan elemen melalui DQ, seluruhnya itu beroperasi dalam waktu konstan atau 0,1 sama seperti start tadi. Jadi kondisi ini dimungkinkan karena si Q-nya itu menyimpan referensi langsung menuju node terdepan dan terbelakang, sehingga program ini bisa langsung mengakses kedua ujung antrian tanpa harus menelusuri elemen-elemen yang ada di antaranya. Nah, di sisi lain, untuk sejumlah metode dalam kelas ini juga memiliki kompleksitas waktu 0n atau n-nya itu mencerminkan banyaknya elemen yang tersimpan dalam antrian. Contohnya itu print queue yang masuk dalam kategori ini karena dia menelusuri seluruh node dari posisi pertama hingga terakhir. Jadi dia masuk ke kompleksitas waktunya itu 0n. Nah, secara menyeluruh struktur data dari queue ini terbukti bagus kan untuk keperluan manajemen aliran data yang masuk dan keluar berkat dominasi operasi 01 pada fungsi intinya. Namun untuk kinerjanya akan tidak menurun secara proporsional ketika operasi yang dijalankan harus memproses keseluruhan isi antrian sehingga pertumbuhan jumlah data dan akan berdampak langsung pada waktu eksekusi metode-metode yang bersifat linear tersebut. Nah, mungkin demikian penjelasan untuk studi kasusnya. Nah, itu dia untuk penjelasan saya untuk praktikum yang keempat ini. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.